Assalamualaikum teman-teman. Hai, kembali lagi dengan saya Wiwit Wulandari. Nah, di sini saya akan membahas tentang efek toksik suatu zat. Yang pertama ada pengertian toksikologi. Pengertian toksikologi adalah kemampuan bahan kimia untuk menyebabkan kerusakan atau injuri. Proses pengerusakan ini baru terjadi apabila pada target organ telah menumpuk satu jumlah yang cukup dari agen toksik ataupun metabolitnya. Yang kedua ada prinsip umum efek toksikologi. Prinsip umum efek toksikologi yaitu terjadi akibat interaksi antara racun dan tempat aksinya secara langsung atau tidak langsung. Keberadaan racun di tempat aksi tertentu ditentukan oleh keefektifan translokasi atau absorpsi, distribusi, eliminasinya di dalam tubuh. Selanjutnya ada spektrum efek toksik. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran. Jumlah zat kimia ataupun metabolitnya dari sel sasaran akan mempengaruhi efek toksiknya. Selanjutnya ada dampak efek toksik. Yang pertama ada keracunan kronik. Keracunan yang gejalanya timbul perlahan yang diakibatkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil, tetapi terus-menerus dan efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang atau dalam jangka minggu, bulan, bisa juga tahun. Yang kedua ada keracunan akut. Keracunan akut ini juga karena pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Biasanya terjadi setelah makan atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, menurut alat tubuh yang terkena, pada jenis ini keracunan digolongkan berdasarkan organ yang terkena. Yang keempat ada pada jenis ini keracunan digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu melalui makanan atau pembusukan makanan, ada melalui kontaminasi kulit atau luka bakar kimiawi, ada sifat toksik yang sama, dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada sifat hubungan dosis respon. Sifat spesifik dan efek suatu paparan secara bersama-sama akan membentuk suatu hubungan yang lazim disebut sebagai hubungan dosis dengan respon. Hubungan dosis dengan respon tersebut merupakan konsep dasar dari toksikologi untuk mempelajari bahan toksik. Penggunaan hubungan dosis dengan respon dalam toksikologi harus memperhatikan beberapa asumsi dasar. Selanjutnya ada aplikasi hubungan dosis dengan respon. Yang pertama ada toxic dose. Adalah dosis tertentu yang sudah dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Toxic dose merupakan dosis dari suatu bahan yang dipaparkan pada suatu populasi dan pada tingkat dosis tertentu sudah dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh hewan percobaan. Yang kedua ada effective dose. Effective dose adalah dosis tertentu yang mempunyai efek yang ringan namun efektif terhadap jaringan tubuh. Nilai LD 50 tidaklah ekuivalen dengan toksisitas, tetapi nilai ini dapat diinterpretasikan ke dalam nilai TD dan ED. Effective dose adalah merupakan dosis dari suatu bahan dan pada tingkat dosis tersebut sudah dapat menimbulkan efek biologis yang ringan untuk pertama kalinya pada hewan percobaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksisitas. Yang pertama faktor intrinsik racun. Faktor intrinsik racun terdiri dari faktor kimia dan kondisi pemejaan. Yang kedua ada faktor intrinsik makhluk hidup, terdiri dari keadaan fisiologi, keadaan patologi, kapasitas fungsional cadangan,
ada penyimpanan racun dalam diri makhluk hidup, dan toleransi dan resistensi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dadah, happy watching.